dan penyusup. Lagi-lagi bukti sudah ditemukan. Edwin dan Elvin memang mengikuti seorang wanita sesuai yang dikatakan oleh kelima berandalan yang telah mereka interogasi. Alamat Eliana pun sudah didapatkan. Alamat itu sudah dikirimkan untuk Morgan. Morgan masih di hotel, di mana dia menginap, tapi dia tidak bisa tidur sama sekali. Berbaring tidak tenang, bahkan pun tidak tenang, karena ketidakhentinya Morgan memikirkan keadaan kedua putranya. Apa mereka makan dengan benar? Apa mereka tidur di tempat yang nyaman? Apakah mereka berdua baik-baik saja saat ini? Banyak pertanyaan yang muncul, sehingga membuatnya tidak tenang melakukan apapun. Kepalanya semakin terasa sakit, tubuhnya pun terasa sangat lelah akibat kurang istirahat. Dia harap hari ini dapat menemukan keadaan putranya, agar dia dapat beristirahat. Jika tidak, maka besok dia akan berakhir di rumah sakit. Setelah menikmati segelas kopi dan sepotong roti, Morgan bergegas pergi menuju alamat yang didapatkan, tapi sebelum itu, dia sudah merintahkan anak buahnya untuk ke alamat itu lebih dulu. Dia mengintai rumah itu, apakah Edwin dan Elvin benar-benar ada di sana atau tidak. Namun sayang, saat anak buahnya tiba di rumah Eliana, rumah itu tampak sepi karena Eliana sudah mengajak Edwin dan Elvin pergi. Setelah selesai sarapan, Eliana mengajak Edwin dan Elvin pergi ke kebun binatang. Si kembar sangat senang. Mereka sampai melupakan rencana mereka, menangis dengan keras untuk membujuk Eliana agar mau mengikuti mereka pulang dan tinggal bersama dengan mereka. Karena ajakan ibu mereka, itu hal baru bagi mereka. Sebab itu, mereka sangat senang dan melupakan rencana mereka. Selama ini mereka tidak pernah pergi ke kebun binatang karena ayah mereka selalu sibuk dan tidak pernah mengajak mereka untuk bersenang-senang di luar. Ayah mereka hanya mengajak mereka makan malam saja. Selain itu tidak ada yang lain. Taman bermain, kebun binatang, mereka sangat ingin menghabiskan waktu di tempat itu. Tapi ayah mereka tidak pernah mengajak mereka pergi. Tapi sekarang, mereka bisa menikmati waktu mereka di tempat yang sangat mereka inginkan. Tas ransel yang mereka bawa sudah penuh dengan makanan ringan, juga susu untuk mereka nikmati saat di dalam kebun binatang. Edwin dan Elvin memegangi tangan ibu mereka dengan erat karena mereka tidak mau terpisah. Eliana juga berpesan agar mereka tidak jauh-jauh karena ramainya pengunjung kebun binatang dan sangat bahaya jika mereka terpisah. Tentunya Edwin dan Elvin mematuhi perkataan Eliana. Oleh sebab itu mereka tidak melepaskan pegangan tangan ibu mereka. Jadi apa yang kalian lihat lebih dulu? Tanya Eliana. Mereka akan menikmati waktu mereka di sana karena banyak yang bisa mereka lakukan. Kami ingin naik mobil itu, Onti. Edwin dan Elvin menunjuk ke arah mobil safari yang bisa mereka naiki untuk membawa mereka berkeliling melihat beberapa binatang buas dan beberapa binatang lainnya di alam terbuka. Jika begitu, ayo kita mengantri dan beli tiketnya, ajak Eliana. Hore, kami sayang dengan Onti, ucap Edwin dan Elvin sambil berteriak. Eliana tersenyum. Anak-anak cerdik dengan mulut yang sangat manis. Mereka benar-benar pandai mengambil simpati seseorang dan tentunya mereka sangat menyenangkan. Edwin dan Elvin sangat tidak sabar untuk menaiki mobil safari dan melihat binatang. Mereka tidak menyesal sudah melarikan diri dari rumah karena jika mereka tidak melakukan hal seperti itu, maka mereka tidak akan bisa melakukan hal yang menyenangkan seperti saat ini. Onti, maukah besok mengajak kami ke taman bermain? Tanya si kembar. Mereka sudah ke taman bermain waktu itu, tapi mereka tidak bisa memainkan apapun karena tidak ada yang mendampingi mereka. Apa kalian tidak mau pulang? Eliana menatap si kembar dengan serius. Entah kenapa dia merasa kedua anak itu memang tidak mau pulang. Tidak mau, kami mau menikmati waktu kami berdua karena Daddy selalu bekerja dan tidak pernah mengajak kami melakukan hal yang menyenangkan seperti ini, jawab Edwin. Benarkah? Bagaimana dengan mami kalian?
Entah kenapa dia ingin tahu akan hal ini. Dedi hanya peduli pada penyihir itu saja, dan kemungkinan Dedi menjadikan penyihir itu sebagai mimpi kami, ucap Elvin dengan ekspresi wajah cemberut. Benar, Aunty. Sebab itu, kami tidak mau pulang dan ingin menghabiskan waktu kami. Jika Aunty mau ikut dan tinggal bersama dengan kami, maka kami akan pulang. Tapi untuk sementara waktu, kami belum mau pulang, ucap Edwin pula. Baiklah, kita ke taman bermain besok. Ore, kami sayang dengan Aunty. Edwin dan Elvin tersenyum dengan lebar. Eliana pikir mungkin saja mereka anak adopsi atau ibu mereka sudah meninggal. Daripada berdebat dengan anak kecil yang bisa membuat mereka lari, sebaiknya turuti saja apa yang mereka mau. Setelah mereka merasa cukup, mereka pasti akan terindu dengan ayahnya dan milih untuk pulang. Tiket sudah dibeli. Mereka pun sudah berada dalam mobil safari dan siap berpetualang. Keceriaan Edwin dan Elvin terlihat jelas dari teriakan dan kehebohan mereka saat mereka melihat binatang gajah di awal petualangan mereka. Hari yang sangat menyenangkan, tapi tidak bagi ayah mereka yang mendapati rumah Eliana kosong. Morgan bahkan minta anak buahnya untuk mendobrak rumah Eliana dan menerobos masuk. Rumah Eliana pun digeledah. 2 potong pakaian Edwin dan Elvin ditemukan sedang terjemur di luar. Morgan melihat pakaian itu benar. Itu adalah pakaian kedua putranya, karena pakaian mereka selalu dibuat oleh seorang desainer ternama. Geledah dengan teliti, perintah Morgan. Anak buahnya kembali mencari dengan teliti, sedangkan Morgan melangkah menuju kamar Eliana. Kamar seorang wanita, tidak ada tanda-tanda lainnya. Apakah dia harus menunggu di sana? Dia yakin wanita itu siapapun pasti akan kembali, dan dia harap wanita itu kembali bersama dengan kedua putranya. Sir, tidak ada apapun, lapor anak buahnya. Pergi, tinggalkan aku sendiri, tapi cari kemana wanita itu membawa kedua putraku. Yes, sir. Para anak buahnya pergi, sedangkan Morgan di rumah itu menunggu kepulangan wanita yang sudah membawa kedua anaknya. Tanpa tahu, ada yang menyusup ke dalam rumahnya. Eliana masih bersenang-senang dengan si kembar dan tentunya dia masih memancing mereka berdua untuk mengatakan di mana alamat rumah mereka. Apa kalian senang hari ini? Tanya Eliana. Tentu saja, Aunty. Setelah ini, kami mau melihat burung, ucap Edwin. Rumah burung biasanya besar. Apakah rumah kalian besar? Eliana mulai memancing. Tentu saja besar. Sebab itu, Aunty tak akan menyesal jika tinggal dengan kami, jawab Elvin. Wah, Aunty jadi penasaran. Sekarang katakan, di mana rumah kalian, agar kita bisa pergi melihat rumah kalian yang besar. Kami belum ingat, Aunty. Setelah Aunty bawa kami ke taman bermain dan setelah Aunty berjanji akan tinggal dengan kami, maka kemungkinan kami akan langsung ingat. Eliana terkekeh dan menghampiri kedua putranya. Sudah dia duga jika kedua anak itu ingat di mana mereka tinggal dan pura-pura tidak tahu. Berbohong itu tidak baik, sayang. Tapi Aunty tetap akan mengajak kalian ke taman main besok. Dan setelah itu, Aunty harap kalian mau mengatakan di mana rumah kalian. Apa kalian tidak merindukan ayah kalian? Edwin dan Elvin tidak menjawab. Mereka berdua tampak menunduk dengan ekspresi sedih. Tidak perlu sedih. Kepala Edwin dan Elvin diusap. Kita datang ke sini untuk bersenang-senang, bukan? Jadi ayo, kita lihat burung yang lain setelah ini, ucapnya lagi. Kami juga ingin mencari bakat binatang, jawab Elvin. So, let's go, ajak ibunya. Mereka berteriak senang dan turun dari mobil yang sudah berhenti karena mereka akan melakukan petualangan berikutnya. Eliana dan kedua putranya bersenang-senang. Sedangkan Morgan menuju mereka kembali dalam keadaan cemas. Dan dia pun tidak tahu jam berapa wanita itu membawa kedua putranya kembali. Menunggu bukanlah hal yang menyenangkan. Namun anak buahnya melaporkan jika wanita itu membawa Edwin dan Elvin ke kebun binatang. Dan tanpa membuang waktu, karena dia sudah tidak tahan, Morgan segera pergi ke sana untuk mendapatkan kedua putranya dan bawa mereka kembali. Temuan pertama.
Morgan sudah berada di kebun binatang. Ini kali pertama dia menginjakkan kaki ke tempat itu karena dia tidak memiliki kenangan apapun di tempat seperti itu. Dia sudah ditinggal pergi oleh ibunya sejak kecil. Jadi, dia tidak memiliki kenangan menyenangkan saat kecil. Oleh sebab itu, dia tidak pernah membawa kedua putranya ke kebun binatang dan taman bermain, di mana anak-anak sangat menyukai tempat seperti itu. Masa kecilnya dilalui dengan banyak masalah. Tidak saja sebuah luka didapatkan saat ditinggal oleh ibunya pergi, dia juga harus menghadapi kenyataan sang ayah yang meninggal karena AIDS, lalu dia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Dia bahkan tidak tahu jika kedua putranya sangat ingin datang ke tempat seperti itu. Kebun binatang yang luas dan ramai membuat Morgan sakit kepala karena dia tidak suka keramaian seperti itu. Tapi dia harus mencari kedua anaknya. Dia bahkan tidak tahu jika dia harus membeli tiket untuk masuk ke dalam sehingga dia dicegat oleh petugas yang berjaga di pintu. Sungguh menyebalkan. Rasanya ingin memukul petugas itu sampai babak belur. Karena kebun binatang yang begitu luas, Morgan memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka menyebar untuk mencari keberadaan kedua putranya yang saat itu di kandang burung. Morgan pun ikut mencari di antara para pengunjung yang notabene adalah anak-anak. Dia harus teliti mencari agar tidak terlewat. Alvin dan Edwin sedang mengagumi kumpulan burung merak yang sedang membuka ekornya dan mempertunjukkan bulu-bulu mereka yang indah untuk menarik perhatian sang betina. Indahnya burung itu membuat mereka tidak mau beranjak pergi. Mereka bahkan begitu betah menyaksikan burung-burung itu membuka ekor mereka. "Apa yang burung itu lakukan, Onti?" tanya Edwin. Yang memiliki ekor indah itu burung jantan. Mereka melakukannya untuk menarik perhatian burung betina, jelas Eliana. "Kenapa harus seperti itu?" tanya Edwin dan Elvin sambil memandangi Eliana dengan tatapan ingin tahu. "Onti juga tidak tahu, sayang. Tapi burung merak emang seperti itu. Yang jantan harus menarik perhatian burung betina. Oleh sebab itu, mereka harus membuka ekor mereka agar yang betina tertarik." "Wah, jika begitu, Dedi harus bercukur dengan benar agar semakin tampan, supaya Onti tertarik dengan Dedi," ucap Edwin. "Benar, nanti kita akan bantu Dedi agar semakin tampan supaya Onti jatuh cinta," ucap Elvin pula. Eliana menggeleng. Kedua anak itu masih saja mempromosikan ayah mereka padanya. Tapi dia tahu, itu hanya keinginan anak-anak yang tidak berdasar. Dia masih tetap ingat dengan tujuannya kembali ke kota dan tidak akan terjerat pada pria manapun karena yang diinginkan hanya kedua putranya saja. "Ayo, kita lihat yang lainnya." Eliana mengajak seraya mengulurkan tangannya pada si kembar. "Onti, Dedi sangat tampan," ucap Elvin saat mereka meninggalkan burung merak. "Onti tahu, sebab itu kalian juga tampan." "Apa Onti menyukai kami?" tanya Edwin. "Tentu saja, Onti sangat menyukai kalian. Jika begitu, Onti pasti menyukai Dedi, karena wajah kami seperti wajah Dedi." "Wah, Onti tidak sabar bertemu dengan Dedi kalian. Jadi katakan, di mana rumah kalian?" "Setelah kami ke taman bermain dengan Onti setuju tinggal dengan kami, barulah kami mengatakannya." Lagi-lagi Edwin mengatakan hal yang sama. Eliana kembali menggeleng. Sungguh, anak-anak yang cerdik. Dia jadi ingin tahu seperti apa ayah yang sangat dibanggakan oleh Edwin dan Elvin. Pastinya seperti ayah pada umumnya. Morgan masih mencari keberadaan kedua putranya di luar sana. Semua anak-anak yang dia lewati tidak luput dari pantauannya. Anak buah yang diperintahkan pun tidak melepaskan pandangan mereka dari anak-anak yang lewat. Mereka masih terus mencari dengan teliti tanpa menyadari jika Elvin dan Edwin sedang menuju restoran fast food yang ada di tempat itu karena Edwin dan Elvin merengek sudah lapar. Anak buah Morgan yang di tempat itu tidak melihat. Mereka sedang serius melihat anak-anak yang kebetulan lewat. Edwin dan Elvin sudah di dalam restoran. Mereka pun sudah duduk di dekat jendela. "Tunggu di sini, Onti akan memesan makanan
Untuk kalian berdua, ucap Eliana. Aku mau ayam goreng dan burger, ucap Edwin. Aku juga. Alvin pun tidak mau kalah. Lagi pula mereka butuh tenaga yang banyak. Baiklah, tunggu di sini baik-baik dan jangan pergi kemanapun, oke? Tentu, Onti, jawab mereka sambil tersenyum lebar. Goodbye, Eliana meninggalkan mereka untuk memesan makanan. Tidak butuh lama, makanan yang mereka inginkan pun sudah didapatkan. Edwin dan Alvin makan dengan lahap. Kentang goreng yang Eliana beli untuk mereka pun habis. Mereka mengisi perut mereka yang kosong karena mereka akan kembali melakukan petualangan lagi di kebun binatang itu. Eliana tersenyum melihat mereka berdua. Benar-benar menyenangkan bisa bersama dengan mereka. Onti mau ke kamar mandi sebentar. Tunggu di sini ya, ucap Eliana seraya beranjak. Edwin dan Alvin mengangguk. Kola yang masih ada pun dihabiskan. Mereka melihat keluar. Sesungguhnya yang ingin mereka lihat ada binatang gajah yang hendak melakukan atraksi di luar sana. Tapi tanpa sengaja, mereka justru melihat ayah mereka yang sedang melewati kerumunan anak-anak yang hendak menonton pertunjukan. Edwin dan Alvin segera bersembunyi agar ayah mereka tidak melihat keberadaan mereka berdua di restoran itu. Aku melihat Daddy, ucap Edwin. Aku juga, Kak. Mereka saling pandang lalu mengintip dari jendela. Benar saja, ayah mereka sedang mencari mereka di antara kerumunan anak-anak yang di luar sana, dan mereka tidak salah lihat. Bagaimana ini, Kakak? Tanya Alvin. Ayo, kita ajak Onti pulang saja, jawab kakaknya. Setelah pulang, apa kita lakukan? Daddy pasti tahu kita bersama dengan Onti, sebab itu dia di sini. Kita tidak bisa merengek di sini, tapi di rumah Onti kita bisa merengek sampai puas dan tidak ada yang melihat. Lagi pula, Onti pasti membela kita dan kita sudah kenyang. Baiklah, ayo kita cari Onti. Alvin menyetujui perkataan kakaknya. Mereka tidak mungkin merengek di tempat ramai, apalagi mereka tahu ayah mereka pasti akan langsung bawa mereka pulang, dan Onti yang mereka sukai tidak akan bisa ikut dengan mereka nantinya. Edwin dan Alvin menebak demikian karena mereka juga melihat beberapa anak buah ayah mereka yang di sekitar tempat itu. Eliana keluar dari kamar mandi dan terkejut mendapati si kembar menunggunya sambil menangis. Eliana tampak panik dan segera menghampiri mereka. Ada apa? Kenapa kalian menangis? Tanya Eliana. Onti, perutku sakit, dusta Alvin. Perutku juga, Onti. Astaga, ayo ke rumah sakit. Eliana menggendong mereka berdua. Tidak mau, kami hanya butuh tidur, ucap Edwin. Benar, Onti, kami hanya butuh tidur saja, Alvin membenarkan. Eliana sangat heran, tapi dia mengikuti keinginan kedua anak itu dan bergegas membawa mereka pulang. Dia bahkan sangat heran saat Edwin memintanya untuk melewati jalan lain agar tidak dilihat oleh ayah mereka. Walau terasa aneh, tapi dia tak bertanya. Morgan sudah tampak kesal karena dia juga tidak menemukan keberadaan kedua putranya dari kerumunan anak-anak tersebut. Dia masih terus mencari, sampai akhirnya seorang anak buah yang berjaga di luar memberinya laporan. Jika wanita yang mereka cari sudah membawa Edwin dan Alvin pulang, bahkan anak buahnya itu sedang mengikuti Eliana. Morgan mengumpat, benar-benar menghabiskan waktu karena dia harus kembali ke rumah Eliana lagi. Jika dia tahu akan seperti itu, maka dia akan menunggu saja. Eliana begitu mengkhawatirkan keadaan si kembar. Begitu kembali, Eliana segera mengganti pakaian mereka dan minta mereka berbaring. Mungkin mereka terlalu banyak makan, sehingga mereka berdua sakit perut. Edwin dan Alvin pura-pura tidur padahal mereka sedang menunggu ayah mereka datang. Lalu mereka akan menangis dengan keras setelah ini. Eliana meninggalkan Edwin dan Alvin yang pura-pura sudah tidur. Eliana di dapur karena dia ingin buatkan sup hangat untuk si kembar. Namun, Eliana terkejut saat pintu rumahnya ada yang menendang dengan keras. Siapa itu? Eliana berlari keluar dan terkejut
saat mendapati seorang pria asing melangkah masuk ke dalam. Bahkan pria asing itu menatapnya dengan tajam. Siapa? Pertanyaan itu muncul di hati Eliana karena dia tidak mengenal pria asing yang sedang melangkah menghampiri dirinya.